Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di Berita Islami Masa Kini. Dan kali ini bersama saya Teguh Wisnu dan guru kita Ustadz Khalid Baslama. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ada beberapa pembahasan Ustadz. Dan tema kita kali ini adalah tentang pernikahan. Dan ada menjadi sorotan Ustadz tentang ada beberapa orang yang akhirnya memang menunda pernikahan itu karena alasan pendidikan. Ada juga orang tua yang menyuruh, dibilang, udahlah kamu selesaikan dulu S1 kamu, baru kamu menikah gitu. Kamu cari kerja dulu, baru kamu menikah gitu. Tapi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada antum Ustadz, itu masalah apa sih Ustadz itu pernikahan di dalam Islam? Bisa dijelaskan Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala sesuatu seluk-beluk kehidupan manusia. Di antaranya adalah masalah kasus perkembangbiakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan nama nikah ini. Dan nikah ini adalah bagian daripada ibadah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah bagian dari sunnahku dan siapa yang menolaknya maka dia bukan bagian dari pengikutku. Jadi di sini kita tahu nikah itu perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang sempat mengatakan atau 3 orang sahabat mengikrarkan. Yang pertama mengatakan karena mereka mau ibadah ekstra. Yang satu mengatakan saya mulai sekarang akan sholat malam tidak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa dan tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak mampu lagi. Misalnya hari ini maghrib dia masih mampu, dia lanjutin lagi sampai besok. Begitu seterusnya. Dan yang satu mengatakan saya tidak akan nikahi wanita karena saya takut terganggu ibadah saya. Waktu didengar oleh baginda Nabi SAW, beliau langsung mengatakan, telah sampai kepada saya berita ada beberapa orang di antara kalian mengatakan begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka puasa dan saya menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku, bukan dari golonganku. Masya Allah. Jadi Ustadz, memang ini pentingnya dalam suatu pernikahan itu dalam Islam ya Ustadz ya. Ustadz, tapi kalau tanggapan antum gimana Ustadz? Pandangan bagi orang-orang yang memang menunda pernikahan itu karena alasan pendidikan saja gitu. Jadi perlu digarisbawahi satu hal sebenarnya. Jadi tidak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia. Gitu. Sama sekali kalau jadi jangan sampai nanti masjid sudah bagus di dekat rumah saya, sudah mewah baru saya mau sholat. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oh, baik. Atau nanti saya sudah sehat baru saya sholat. Nggak ada hubungannya masalah itu. Sama halnya dengan menikah. Tidak mungkin kita menikah nanti kalau sudah ada prestasi dunia. Kalau kita lihat rentetan histori para salafus saleh dari sahabat dan tabi'in, mereka menikah tanpa ada hubungannya dengan prestasi ekonomi, prestasi pendidikan dan seterusnya. Seperti misalnya ada seorang sahabat pernah hadir di masjid Nabi SAW, kemudian ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menawarkan diri saya, kalau anda mau nikah dengan saya silahkan." Waktu Nabi SAW melihat, Nabi merasa tidak punya hajat dengan perempuan ini atau wanita ini, lalu beliau tawarkan kepada audiens yang hadir. Siapa dari kalian mau menikahi wanita ini? Seorang sahabat mengangkat tangan mengatakan, "Saya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Coba pulang ke rumahmu, cari walaupun cuma cincin perak supaya kau bisa jadikan sebagai mahar." Maka dia pulang ke rumahnya, dia kembali mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah. Di rumah hanya ada piring, perlengkapan yang sehari-hari saya pakai gitu. Jadi jelas saya tidak punya apa-apa." Kata Nabi SAW, "Kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal?" Dia mengatakan, "Iya." Kata Nabi SAW, "Aku sudah menikahkanmu dengan perempuan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang kau miliki." Sisi yang lain, para sahabat kalau mau menikah tidak pernah menunda. Mereka melihat hari ini cocok, mereka melamar dan malam hari mereka sudah jadi pengantin. Masya Allah. Jadi begitu mudahnya. Iya. Tidak seperti kita dipersulit kesannya, kalau menikah harus punya persiapan sekian bulan, sekian tahun. Sehingga akhirnya bisa saja dia malah jadi terhambat dalam mengerjakan ibadah itu. Dan sementara kalau dalam pandangan saya pribadi sebenarnya, saya melihat pernikahan itu jalan tol menuju ke surga. Masya Allah. Jadi kalau orang menjadi suami misalnya, dia tinggal fokus bagaimana memberikan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, maka dia sudah mendapatkan pahala yang melimpah. Dia fokus dengan orang tuanya misalnya. Jadi lingkup keluarga itu. Sama istri, dia fokus kepada suaminya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah, anak-anaknya, juga tentu orang tua dan mertuanya misalnya, maka sudah cukup untuk membuat dia masuk ke dalam surga. Tanpa dia harus mengejar banyak hal di luar, apalagi kalau dia melakukan hal kebaikan yang banyak di luar rumahnya.
maka itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi jalan tol menuju surga ini karena banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang suami di dalam pernikahan Ustaz ya. Iya. Ataupun istri Ustaz ya. Bisa melakukan banyak pahala di situ ya. Melakukan amalan yang luar biasa. Baik Ustaz, ini juga saya mau tanyakan soal pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunnah, ataupun menjadi haram. Itu bisa saja Ustaz ya. Tapi nanti Antum bisa jelaskan di segmen kedua. Kita break dulu Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Berita Islami Masa Kini.